Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aring Pramukawati SPDSD, calon guru penggerak angkatan 7 SD Negeri 7 Kampung Dalem, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Wahyudianingsih sebagai fasilitator dan Ibu Rustiani sebagai pengajar praktik saya atas bimbingan yang telah diberikan. Pada kali ini saya ingin memaparkan tentang tugas 1.1a.8 yaitu koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dalam koneksi antar materi adalah sebagai berikut. Pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan, karena pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat dimiliki agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. 1. Menuntun anak. 2. Kodrat anak. 3. Pendidikan yang berpihak pada anak. 4. Bukan tabula rasa. 5. Budi pekerti. 6. Pendidikan ibarat petani. 7. Relevansinya. Pendidikan sebagai tuntunan. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan sebagai tuntunan. Ing ngarsa sung tulodo, guru harus mampu memberikan teladan. Ing madya mangun karso, membangun semangat, dan tutwuri handayani, memberikan dorongan kepada seluruh peserta didik. Pendidikan harus memperhatikan kodrat anak. Merdeka, hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar akan kekuatan sendiri. Dan bermain, yaitu pikiran, perasaan, cipta, rasa, karsa, budi pekerti, sudah ada pada diri anak. Pendidikan yang berpihak pada murid. Bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Berhamba pada sang anak adalah perumpamaan kita sebagai pendidik harus selalu berpihak atau berpusat pada anak. Dasar jiwa anak bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural atau budaya. Sosiokultural pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Budi pekerti. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan budi pekerti terhadap seluruh peserta didik. Pendidik ibarat petani.
Seorang pendidik hakikatnya adalah menuntun anak-anak untuk mencapai ke tempat tujuan sang anak, memastikan ketercapaian tujuan itu dengan memberikan segala kebutuhan anak, perhatian, arahan, bimbingan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, mengantarkan mereka menuju selamat dan bahagia lahir dan batin menuju masa depan yang mandiri dan merdeka. Relevansi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menuntun menurut Ki Hajar Dewantara kaitannya dengan pendidikan dan pengajaran di era pendidikan abad 21 adalah pendidik harus bisa berkolaborasi, bersikap kritis, reflektif, pandai berkomunikasi, kreatif, dan inovatif. Sedangkan selamat dan bahagia relevansinya dengan pendidikan di masa depan adalah anak-anak sejahtera lahir dan batin, penuh kasih sayang, hati yang bersih dan jujur. Selanjutnya, saya akan merefleksikan terkait pendidikan dan pengajaran Ki Hajar Dewantara. Saya sebelum mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mengenal pemikiran filosofis dari Ki Hajar Dewantara, saya menyikapi bahwa seorang anak seperti kertas kosong, sehingga saya berkuasa menutup mata seperti yang saya inginkan. Saya belum sepenuhnya menyadari bahwa karakter anak berbeda-beda. Perlakuan yang saya berikan selalu sama terhadap semua anak, menuntut anak untuk pintar dalam segala hal. Sehingga ketika ada anak yang kurang mampu dalam pelajaran tertentu, saya menyamakan anak tersebut dengan anak yang lain. Dalam memberikan pendidikan dan pengajaran sebelumnya, masih berpusat pada guru, sehingga anak menjadi kurang aktif dalam belajar dan anak cepat bosan, tidak bersemangat, serta tidak bisa konsentrasi dalam pembelajaran. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya lebih memahami peran saya sebagai pendidik, yaitu memberikan tuntunan dan arahan untuk menebalkan lakunya, budi pekerti sesuai dengan sosio-kultural dan zamannya. Saya juga jadi lebih peka terhadap keragaman karakteristik siswa, sehingga saya bisa menerapkan dan mempelajari yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak, lebih ikhlas serta sabar dalam mengajar. Saya menyadari bahwa sumber belajar bukan hanya guru, tetapi siswa dan semua yang ada di sekitar kita bisa dijadikan sumber belajar. Selalu melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa, melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas. Penerapan pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yang akan segera saya lakukan yaitu lebih memahami keragaman karakteristik siswa, memberikan pembelajaran yang berpusat pada siswa, melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi, menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang bisa menumbuhkan rasa peduli, percaya diri, mengeluarkan pendapat dan ide-ide, serta menyisipkan kegiatan permainan dalam pembelajaran, karena bermain adalah kodrat anak. Saya akan lebih ikhlas menuntun anak menuju keselamatan dan kebahagiaan lahir dan batin. Demikianlah tadi koneksi antar materi, refleksi dan kesimpulan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Salam dan bahagia, salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia Maju.